Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 229, Rahasia yang tertutup, kini telah terbuka. Cleaning service yang dikira miskin, ternyata anak orang kaya. Angelica yang merasa salah, akan menanggung akibatnya. Jam istirahat yang telah usai, pekerjaan pun dilanjutkan. Iwan pun demikian, ia bekerja di tempat sebelumnya. Begitu pula dengan Kaori, yang merampungkan pemeriksaannya. Meskipun sudah diketahui penyebab masalah di sini, Kaori itu, dirinya tetap melanjutkan akan pekerjaannya, sembari menunggu bos besar, yang tak lama lagi akan tiba. Kenshin pun demikian, yang merasa pekerjaannya sudah selesai. Kenshin berencana akan pulang lebih awal, namun ia menunggu ayahnya, yang katanya akan ke sini. Tak berselang lama, yang ditunggu pun datang. Bos besar dan rombongannya telah tiba di pintu gerbang. Security membuka pintu, sembari menaruh hormat. Kemudian, masuklah mobil ayahnya Kenshin ke halaman parkiran. Kehadirannya begitu dihormati. Segera saja, bos besar dipersilahkan masuk menuju kantornya Pak Tirta. Inilah yang ditunggu, keputusan yang menyangkut akan pegawai di sini. Dipanggillah Angelica serta staf teman-temannya, serta ahli IT-nya, yang bernama Heru, yang semuanya ikut di dalam manipulasi data. Selang beberapa saat kemudian, mereka semua pun berkumpul, duduk di tempat masing-masing. Bos besar lalu bertanya, "Hei Tirta, apa ini bawahanmu yang kamu ajak kerja sama itu?" Pak Tirta pun menjawab, "Iya bos, hanya mereka saja, tak ada orang lain lagi." Di saat itu juga dipanggil bagian kantor staf HRD, yang di situ ada Pak Hiko, yang jadi kepalanya. Tentu saja Winda, yang turut pula hadir. Winda melihat sendiri, dalam hatinya berkata, "Untung kemarin gua tahu langsung dari Pak Hiko tentang cleaning service itu, yang ternyata tuan muda, kalau nggak bisa mampus gua ikut kena masalah di hari ini." Kaori sendiri, saat itu, ia bersama teman-temannya, dirinya ada di belakang. Mereka sedang mengetik pekerjaan di laptopnya masing-masing. Tentu saja mereka pun mendengar apa yang sedang terjadi. Bos besar terdengar bicara, kebetulan akan bertanya pada salah satu anak buahnya Pak Tirta, dan yang di depannya saat itu adalah seorang wanita. Bos besar pun berkata, "Maaf mbaknya, ini namanya siapa ya?" Yang ditanya pun menjawab, Saya Angelica Pak." Bicaranya rada gemetaran. Bos besar bertanya lagi, "Kalau mbaknya ini, jabatan kerjanya sebagai apa ya?" Angelica pun menjawab, "Saya manajer kantor Pak." Bos besar pun lalu bilang, "Berarti kamu punya pegawai yang jadi bawahanmu. Ada berapa kantor yang kamu pimpin di sini?" Angelica menjawabnya, "Ada 3 Pak." Bos besar pun menyahut, "Banyak juga ya. Terus kok kamu bisa ikut dalam rencana Tirta ini? Gimana ceritanya? Kamu disuruh langsung, atau memang punya rencana lain?" Mendengar pertanyaan itu, Angelica yang tak siap, merasa tertekan hatinya, matanya tiba-tiba sayu, tak bisa menjawabnya. Di tengah hal itu, terdengar suara pintu yang terbuka dari luar. Rupanya Kenshin dan Iwan yang akan masuk ke sini. Kehadiran mereka dilihat semua orang yang ada di situ, termasuk pula Kaori, Winda, Pak Hiko, dan tentu saja Angelica yang melihatnya juga. Kemudian Kenshin menghampiri ayahnya dengan masih berseragam yang sama, seragam kerja cleaning service. Anak buah ayahnya pun yang ada di situ. Ketika melihat Kenshin masuk ruangan, mereka pun serempak menyapa dengan memanggil nama, "Halo tuan muda, gimana kabarnya?" Kenshin menjawabnya, sembari tersenyum ia berucap, "Saya baik Pak, terima kasih." Waduh, benar-benar nih terasa jika Kenshin begitu dihormati. Angelica pun mendengarnya, serta teman-temannya pula. Wajah-wajah mereka nampak malu, hingga tak berani melihat ke Kenshin, karena mengingat kemarin mereka itu yang sangat merendahkan pekerjaan cleaning service. Lalu Kenshin terdengar bicara, "Ini ya Iwan, yang kemarin dapat video rekaman itu." Bos besar pun lalu bilang ke Iwan, "Gimana Wan, apa kamu merasa nyaman kerja di sini atau di tempat lamamu?" Iwan pun menjawab, "Kalau saya sih Pak, nggak bisa milih-milih kerja. Orang kecil seperti saya ini
Enak atau enggak, nyaman atau tidak, kalau dapat pekerjaan saja, saya sudah bersyukur banget Pak. Bos besar pun menyahut, wah kamu pandai bersyukur Wan. Hebat kamu Wan. Terima kasih telah membantu Kenshin. Nanti aja di rumah, kita lanjutkan bicara lagi. Lalu bos besar itu mengulangi pertanyaannya ke Angelika yang sebelumnya. Angelika pun kemudian menjawabnya. Ia bicara dengan adanya, jika diperintah Pak Tirta, karena dirinya tak ada pilihan selain menuruti. Angelika itu bercerita, ia melakukan itu untuk membalas budi karena Pak Tirta yang memasukkan kerja di sini sampai naik jabatan seperti ini. Bos besar pun bertanya, emangnya siapa Pak Tirta ini? Kok bisa kenal kamu? Angelika pun menjawabnya, jika Pak Tirta adalah teman sekolah ayahnya. Saat itu Pak Tirta hanya diam di tempatnya. Ia belum ditanya. Kemudian ayahnya Kenshin yang berdiri itu bicara, terus apa mbaknya ini? Sudah berkeluarga belum? Jreng-jreng, jreng-jreng. Waduh, kan pertanyaan itu bisa disalahartikan. Karena di situ ada Kenshin dan Iwan, dua orang cowok yang juga single. Kauri pun sampai menyimaknya. Lalu Angelika segera menjawabnya, saya belum berkeluarga Pak. Duh untung saja, ayahnya Kenshin itu nggak bercanda. Kalau bercanda bicara, mau nggak sama cowok cleaning service ini? Kan repot jadinya. Lalu bos besar melanjutkan bertanya, terus sudah berapa lama kerja di sini? Apa mbaknya suka kerja di perusahaan ini? Angelika menjawabnya, saya sudah kerja 3 tahun lebih Pak. Iya tentu saya suka di sini. Setelah pembicaraan itu, bos besar pun kembali duduk di tempatnya. Yang bicara pun berganti. Kali ini bawahannya bos besar, yang tak lain staf bagian pekerjaan, yang memberitahukan keputusan perusahaan. Semua orang yang terlibat di masalah ini akan diberhentikan kerja dengan tidak hormat, mengganti semua kerugian pula, dan juga akan dilanjut ke ranah hukum. Dalam hal ini kepolisian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mendapat keputusan itu, Angelika pun menangis. Begitu pula dengan sebagian temannya. Pak Tirta pun nampak pasrah, menerima apa adanya, karena baru saja bos besar itu menunjukkan rekaman video yang didapatkan dari Iwan. Kenshin yang memandangi sekitarnya, wajah-wajah penuh kesedihan dan juga penyesalan. Kenshin itu kemudian berkata pada ayahnya, "Yah, apa keputusan ini bisa dirubah nggak ya?" Ayahnya pun menjawab, "Maksudnya apa Ken? Kamu mau bilang apa?" Kenshin bicara, "Gini ya, saya tahu mereka itu salah, tapi keputusan ini juga nggak tepat. Kalau harus dibawa ke pihak yang berwajib, bukannya menyelesaikan masalah, entar makin berlarut-larut, waktu ayah akan banyak terbuang. Sedang masih banyak yang harus dikerjakan. Lagian berita ini nanti akan tersebar keluar, kan jadi nggak enak ya. Sedikit banyak mempengaruhi kinerja perusahaan." Ayahnya pun langsung mengerti akan penjelasan Kenshin, yang secara tidak langsung, Kenshin ini sudah belajar menjadi pemimpin. Mendapati hal ini, ayahnya pun bicara, "Terus kalau gitu menurutmu harus gimana?" Gini ya, berikan kesempatan pada mereka bekerja seperti biasa, namun dalam pengawasan, kecuali Pak Tirta, yang tidak boleh jadi pimpinan di sini. Pak Tirta tetap kita berhentikan, dengan jaminan membayar kerugian, biar ada efek jera gitu ya. Kan Pak Tirta itu masih ada kerja lagi, ikut mertuanya. Soal laporan ke polisi, kita tunda dulu aja ya. Kalau Pak Tirta ke depannya baik, bisa kerja sama, ya kita biarkan. Kalau berulah lagi, nggak mau ganti kerugian, kita teruskan ke polisi." Mendengar hal itu, pendapat putranya sendiri, bos besar pun langsung setuju. Kemudian beliau berdiri, lalu mendatangi para staf yang bermasalah itu. Bos besar pun bicara, "Kalian semua yang baru saja mendengar akan keputusan sebelumnya, berhubung putra saya yang meminta, keputusannya akan diubah. Kalian semua yang terlibat dalam masalah ini, nggak jadi kami berhentikan. Kalian tetap kerja seperti semula, tapi dengan catatan, dalam pengawasan, kalau kinerja kalian baik, lanjutkan seperti biasa. Kalau sebaliknya, mengulangi perbuatan, kami akan proses kembali. Jadinya, untuk laporan ke polisi hari ini, bersyukurlah kalian, karena putra saya ini tak meminta dilanjutkan.
Mendengar hal itu, Angelika langsung dirinya merasa senang. Begitu pula dengan temannya. Angelika tak menyangka dukanya akan hilang. Sedihnya berganti bahagia. Baru saja diberhentikan kerja, kini ia diterima kembali. Angelika pun lalu melihat Kenshin. Ingin mengucap terima kasih, namun ia tak bisa, karena masih banyak orang. Begitu pula dengan staf yang lain. Mereka tak menyangka, tuan muda itu baik hatinya. Perhatian pula, temannya Angelika, yang bernama Sasha, sampai terpikat jadinya. Ingin sekali dekat rasanya. Kemudian Pak Tirta diberitahukan keputusannya. Pak Tirta pun menerimanya. Dengan lapang dada, ia langsung berjalan, menghampiri Kenshin, sembari berucap, terima kasih banyak tuan muda. Saya akan janji, nggak akan mengulangi lagi. Dan keputusan pun dibuat. Semua menerimanya dengan senang hati. Kenshin kemudian ia berjalan, menghampiri ceweknya, yang bernama Kaori. Kenshin itu lalu bilang, dengan pelan-pelan, Kaori, menurut kamu gimana tadi? Salah nggak mereka nggak dihukum? Kaori pun menjawabnya, dengan bercanda, loh, kok kamu tanya itu? Emangnya aku hakim apa? Kan itu terserah yang punya. Kenshin itu lalu bilang, emang siapa nih yang bilang kamu hakim? Ada-ada aja kamu Kaori. Kemudian Kenshin melanjutkan, oh iya, aku habis ini langsung pulang ya. Ini bilang dulu ke kamu, biar entar nggak mencari. Kaori menyahut, GR amat. Siapa juga ya yang cari situ? Kenshin menyahutnya sambil tersenyum. Ia pun berucap, ya barangkali aja ada yang mencariku. Kemudian sembari membelai rambutnya Kaori, Kenshin itu pergi, meninggalkan tempat tersebut. Angelika memandangnya, cowok yang menolongnya, berjalan melewatinya. Tak lama kemudian, yang dibicarakan sudah selesai. Para staf yang bermasalah itu kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Saat mereka keluar dari kejauhan, dilihatnya tuan muda yang nampak menuntun motor butut yang seperti kemarin. Kenshin terlihat meninggalkan perusahaan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.